Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa kembali dalam belajar matematika bersama saya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang masih ada kaitannya dengan fungsi kuadrat, yaitu menyajikan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk fungsi kuadrat dan menyelesaikannya. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan berikan beberapa contoh masalah, lalu bagaimana menyajikannya dalam bentuk fungsi kuadrat dan menyelesaikannya. Selamat mengikuti. Sekarang mari kita lihat contoh soal yang pertama. Saya akan bacakan soalnya meskipun kalian juga sudah bisa langsung baca sendiri ya. Disediakan sepotong kawat untuk membuat sebuah segitiga siku-siku. Jumlah panjang sisi-sisi penyikunya sama dengan 30 cm. Tentukan luas terbesar dari segitiga yang dapat dibuat. Jadi konteksnya jelas, di sini disediakan kawat, sepotong kawat akan dibuat sebuah segitiga siku-siku. Ya, jumlah panjang sisi penyikunya jelas, sudah dijelaskan sini 30 cm. Lalu masalahnya adalah kita diminta untuk menentukan luas terbesarnya itu berapa. Jadi luas terbesar yang bisa dibuat dari segitiga itu berapa. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Sebelum menyelesaikan, kita harus sajikan dulu masalah ini dalam bentuk fungsi kuadrat. Maka langkah pertama adalah kita menyajikan konteks masalah ini dalam bentuk fungsi kuadrat. Nah, bagaimana menyatakannya? Mari kita lihat. Kalau digambar, kurang lebih segitiga tersebut adalah seperti ini. Nah, ini siku-siku. Ya. Sisi penyiku itu adalah ini, yang membentuk sudut siku-siku ini. Nah, kita misalkan saja ini panjangnya X, lalu yang satunya Y. Nah, sekarang kita kaitkan dengan konteks dari masalah yang ada. Jumlah sisi-sisi penyikunya 30 cm, itu berarti begini. X ditambah Y sama dengan 30. Saya akan tidak menuliskan satuan dulu ya, yang pasti bahwa ini satuannya cm. Kalau X ditambah Y 30, itu artinya kita bisa juga nyatakan berarti Y itu sama dengan 30 dikurangi X. Nah, sekarang kita hubungkan dengan rumus luas segitiga. Tentu Anda semua masih ingat apa rumus luas segitiga? Ya, betul. Jadi luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi, atau alas kali tinggi bagi 2. Kita masukkan dalam rumus luas segitiga. Jadi luas segitiga itu adalah setengah dikali alas. Ya, alasnya di sini adalah X, tingginya Y. Jadi untuk segitiga siku-siku, alas dan tinggi itu kita bisa ambil dari sisi-sisi penyiku, karena sisi penyiku itu sudah pasti sudutnya siku-siku. Tegak lurus ya, alas dan tinggi itu harus selalu tegak lurus. Nah, sekarang kita substitusikan Y sama dengan 30 min itu ke sini, maka akan menjadi seperti ini, setengah dikali X, lalu Y nya kita ganti dengan 30 min X, 30 dikurang X ya. Maka luas segitiganya di sini sama dengan setengah X dikali 30. Setengah kali 30 kita bisa langsung aja ya. Setengah dikali 30. Kita langsung saja. Jadi dikalikan itu adalah 15 X. Lalu setengah X ini juga dikalikan dengan negatif X, jadi negatif setengah X kuadrat. Kalau kita menyatakan fungsi ini dalam fungsi luas dalam X,
maka kita bisa ganti menjadi seperti ini. L dalam kurung X sama dengan 15X dikurang setengah X kuadrat. Nah, di sini inilah fungsi luas dalam X. Jadi kita sudah menyajikan masalah ini dalam rumus fungsi luas. Nilai luasnya tergantung X-nya. Sekarang untuk menemukan berapa luas terbesar yang bisa dibuat, maka kita ingat nilai maksimum. Kita lihat fungsi ini, nilai A-nya negatif. Kalau A itu negatif, berarti kira-kira kalau digambar kurvanya dia begini, ya kan? Punya titik tertinggi, punya nilai maksimum, tapi tidak punya nilai minimum. Nah, nilai maksimum atau luas maksimum, ya, sekarang kita hitung, kita selesaikan luas maksimumnya. Dari suatu fungsi, ya, ini luas maksimum, saya singkat saja L ya, L max gitu, itu dihitung dengan persamaan ini, B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C per min 4 kali A. Salah satunya seperti ini. Bisa juga mencari nilai X dulu yang mencapai maksimum, baru nanti nilai X-nya disubstitusikan. Nah, tapi ini jalan kita, kalau dengan ini kita langsung, ya. B, kalau kita melihat fungsi ini, berapa sih nilai A, nilai B, nilai C-nya ya? A itu koefisien dari X pangkat 2, berarti A-nya adalah ini, negatif setengah. Berapa B-nya? B itu koefisien dari X, 15. C-nya tidak ada, 0. Ya. Nah, kita substitusikan angka-angka yang ada. B kuadrat berarti 15 kuadrat 4 kali negatif setengah dikali 0 per negatif 4 dikali negatif setengah. Oke, tinggal kita hitung. 15 kuadrat itu 225. Ini 0. Karena dikali 0 jadi 0, maka tidak usah kita hitung. Dibagi negatif 4 dikali negatif setengah. Negatif dikali negatif itu positif. 4 kali setengah 2. Nah, tinggal dibagi saja. 225 dibagi 2 adalah 112,5. Nah, jadi inilah luas maksimumnya, ya. Jadi luas maksimum adalah 112,5, satuannya cm persegi. Nah, ini contoh dari menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Contoh pertama. Nah, kita akan lihat nanti contoh kedua. Oke, mari kita lanjutkan dengan contoh kedua ya. Seorang tukang bangunan akan membuat persegi panjang dari sepotong besi yang panjangnya 36 cm. Jadi ada sepotong besi panjangnya 36 cm, akan dibuat persegi panjang. Tentukan luas terbesar dari persegi panjang yang dapat dibuatnya. Biasa tukang bangunan itu membuat kolong-kolong besi persegi panjang begitu untuk membuat, mungkin mau mengecor itu untuk batangan cor-coran supaya kuat, ya. Nah, mari kita ke konteks masalahnya. Persegi panjang yang dimaksud kira-kira seperti ini. Oke. Panjang keseluruhan itu 36 cm. Nanti itu samalah kira-kira dengan kelilingnya persegi panjang ini 36 cm.
kita misalkan ini siku-siku ya, karena persegi panjang. Panjangnya ini X, lebarnya Y. Jadi sebenarnya ini mirip dengan contoh pertama tadi, ya. X dengan Y ini panjang dengan lebar itu sama dengan separuhnya keliling, setengahnya keliling. Jadi kalau kelilingnya 36 cm, maka X ditambah Y hanya separuhnya. Berapa separuhnya 36? Ya, betul, 18. Jadi X ditambah Y sama dengan 18 cm. Jadi kembali mirip sama seperti tadi. Kalau begitu Y sama dengan 18 dikurangi X. Nah, sama dengan tadi, kita akan sajikan dulu masalah ini dalam bentuk fungsi, ya. Luas persegi panjang itu panjang dikali lebar. Jadi luas persegi panjang itu panjang dikali lebar. Ini panjangnya X, lebarnya Y. Nah, sekarang Y kita ganti dengan ini. Jadi ini kita substitusikan ke sini. 18 min X. Maka menjadi ini dikali ya. X dikali 18 itu 18 X. X kali min X itu min X kuadrat. Nah, ini adalah rumus fungsi luas dalam X. Kita bisa tulis menjadi L kurung X seperti tadi. Dari sini, dari rumus fungsi ini kita tahu berapa nilai A-nya, ya. A itu koefisien dari X kuadrat. Negatif kalau nggak ada angka, artinya berapa? 1. Negatif 1. Berapa B-nya? B itu koefisien dari X, 18. C-nya tidak ada, 0. Oke? Nah, ini kita sudah menyajikan dalam rumus fungsi. Nah, sekarang kita akan selesaikan supaya menjawab masalahnya. Luas terbesar sama dengan tadi. Kalau ditanya luas terbesar ya, rumus luas terbesar ya tadi L berarti sama dengan L max ya, maksimum B kuadrat dikurang 4 kali A kali C per min 4A, negatif 4 kali A. Nah, kita substitusikan nilai A, B, dan C ke dalam rumus luas itu. B-nya adalah 18. Jadi 18 kuadrat dikurang 4, A-nya negatif 1 kali 0. Negatif 4 kali A, A-nya negatif 1. Berapa 18 kuadrat? Dihitung saja. 18 dikali 18 ya. 64 14 ini 18 di 4 2 3 324 dikurang 0 dibagi negatif 4 kali negatif 1 itu berapa? Iya, 4. Betul, positif ya. Nah, berarti ini adalah 324 dibagi 4. 324 dibagi 4 berapa? 81. Nah, dengan demikian kita menemukan luas maksimum. Jadi luas maksimum sama dengan 81 cm persegi. Oke, ini contoh kedua. Ada satu contoh lagi. Silakan diikuti. Nah, oke, mari kita lihat sekarang contoh yang ketiga. Semoga dengan 3 contoh ini nanti kalian sudah bisa jelas ya. Seorang tukang bangunan akan membuat talang air dari selembar seng berbentuk persegi panjang yang memiliki panjang 5 meter dan lebar 80 cm. Talang berbentuk balok tanpa tutup. Penampang talang
berbentuk persegi panjang seperti pada gambar. Nanti gambarnya belum ada, nanti kita lihat. Tentukan panjang dan lebar penampang agar luasnya maksimum. Nah, ini ceritanya tentang tukang lagi. Kenapa? Ya karena yang biasa membuat talang itu adalah tukang bangunan. Sama tadi kalau tukang bangunan juga buat kolong besi. Ya. Oke. Nah, mari kita lihat penyelesaiannya seperti apa. Jadi seng, kalau kita beli seng di toko itu bentuknya lembaran misalnya seperti ini. Ya, punya panjang, punya lebar. Nah, dalam cerita masalah ini, panjang sengnya ini 5 meter. Semoga anak-anak semua jelas mengenai talang ya. Talang itu untuk tadah air kalau hujan, sehingga dari genteng itu masuk ke talang bisa disalurkan tempat lain supaya tidak langsung mengocor ke lantai atau ke tanah gitu ya. Itu untuk menampung air. Jadi panjangnya 5 meter, lebarnya 80 cm. Nah, sebenarnya kita tidak ada urusan dengan panjang ini, mau berapa meter terserah. Karena yang diperlukan adalah nanti lebarnya. Oke ya. Nah, penampang talang berbentuk persegi panjang. Mari kita gambar dulu ya. Kira-kira bentuk talangnya itu seperti apa? Kalau tampak dari agak samping itu kira-kira begini. Ini tampak depan, jadi kira-kira nanti talang itu dibuat gini. Nah, ini ya. Nah, ini memanjang ke belakang. Juga terus. Ini bisa panjang di sana ya, sesuai panjangnya 5 meter. Oke, dan terusnya. Nah, jadi penampang tampak depan itu yang ini. Ini tampak depannya itu yang ini. Jadi kira-kira kalau misalnya saya gambarkan lewat sini, jadi sengnya itu kira-kira gini. Ini dilipat begini. Oke, nah seperti ini bentuknya. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan, ini bangunnya adalah bangun balok, tapi nggak punya tutup atas. Nah, soal nanti samping mau ditutup atau tidak itu tidak jadi soal. Tapi yang jelas bahwa kita melihat penampang berbentuk persegi panjang itu adalah yang ini. Nih, ini agak miring pegangnya, jadi nggak persegi panjang ya. Ini. Kita lihat di gambar ini. Jadi persegi panjang yang kita persoalkan adalah yang ini. Ini. Oke. Nah, sekarang kita misalkan kalau ini persegi panjang, lebarnya yang ini X, maka ini juga X. Nah, berapa panjangnya ini? Oke, kita misalkan ini Y. Berapa Z? Ya. Nah, tadi kita lihat lebar seng itu 80 cm. Ini lebarnya seng. Jadi ini kalau dibentang ini 80 cm. Kalau begitu Y ditambah dengan 2X, ini X, ini X ya, ditambah, bolehlah kita uraikan begini juga boleh. Nah, ini mesti sama dengan 80 cm. Kalau begitu, ini 2X ya, Y itu sama dengan 80, oke, dikurangi 2X. Itu Y-nya. Yang ditanya adalah tentukan panjang dan lebar penampang agar luasnya maksimum. Kita mesti cari ini berapa agar talang ini, penampang dari samping ini menghasilkan luas yang paling besar. Ini tukang kan mesti ngitung. Itu tukangnya mesti pintar matematika juga sepertinya ya. Oh enggak juga. Kalian bisa bantu untuk menghitung supaya luasnya maksimum. Nah, kita bicara lagi soal luas. Ini luasnya, rumusnya adalah luas persegi panjang. Itu lagi-lagi adalah panjang dikali lebar. Nah, bedanya dengan tadi, persegi panjang yang tadi itu utuh.
Ini ada sisinya, tapi di sini tidak, hanya bangunnya berbentuk persegi panjang, tapi sebenarnya ini tidak ada sisinya karena atasnya ini bolong. Oke? Nah, jadi panjangnya berapa? Z. Lebarnya adalah X. Jadi Y dikali X 80 dikurang 2X, ini Y ya. Lebarnya X dikali X. Nah, lagi-lagi kita akan dapat fungsi kuadrat. Jadi luas persegi panjangnya sama dengan ini 80 dikali X ya, adalah 80X, lalu ini negatif 2X dikali X. X kali X itu X kuadrat, X pangkat 2. Jadi negatif 2X kuadrat. Nah, jadi rumus fungsinya luas dalam X itu Lx sama dengan 80X dikurang 2X kuadrat. Contoh ini tidak menanyakan tentang berapa luas maksimum, tetapi berapa ukuran X dan Y ini supaya mencapai luas maksimum. Berarti kita akan mencari nilai X-nya itu berapa. Nah, itu bisa dengan rumus ya. Jadi, luas maksimum itu dicapai untuk X sama dengan min B per 2A. Kita tinggal masukkan ke situ. Nah, kita lihat dari sini ya. Nilai A-nya adalah berapa? Negatif 2. Ya, betul. Ini. Berapa B-nya? 80. Ya, betul. C-nya nggak ada, 0 ya. C-nya 0. Tapi di sana juga kita tidak memerlukan C, hanya B dan A. Nah, kita substitusikan nilai A-nya itu negatif 2, B-nya 80. Maka X-nya sama dengan min B. Jadi min 80 per 2 kali A. A-nya adalah negatif 2. Jadi X sama dengan negatif 80 dibagi negatif 4. Negatif dibagi negatif itu adalah positif. Jadi ini sama dengan 20. Nah, X-nya 20. Sudah terjawab sekarang, X-nya 20. X tidak lain adalah lebarnya. Ini panjangnya. Nah, dengan demikian kita bisa menjawab. Jadi luas maksimum itu dicapai untuk X sama dengan sekian. Jadi agar luas maksimum maka lebar sama dengan 20 cm. Jadi lebarnya sama dengan X ya. Panjangnya ini Y dan panjang 80 dikurang 2X. Nah, mungkin di bawahnya aja ya. Oke, ini. Dan panjang 80 dikurang 2X. Nah, X-nya kita ganti 20. 80 dikurangi 2 kali 20. Ini 2 kali 20 adalah 40. Maka panjangnya 80 kurangi 40 sama dengan 40. Jadi panjangnya, lebarnya 20 cm, panjangnya 40 cm. Nah, demikian kita sudah membahas 3 contoh soal berkaitan dengan menyajikan
masalah kontekstual dalam bentuk fungsi kuadrat dan menyelesaikannya. Semoga kalian yang mengikuti pembahasan ini menjadi semakin jelas. Nah, ini kaitannya adalah keterampilan menyelesaikan masalah. Maka nanti silahkan bisa cari masalah-masalah berikutnya, dicari sendiri dan dicoba. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu dalam pembelajaran berikutnya.